cukup dulu. Saya akan beralih ke satu lagi, yaitu mengenai dimensi. Dimensi juga akan saya bahas. Dimensi. Ya, dimensi yang paling dasar ya, yang sering kita gunakan adalah panjang, massa, kemudian waktu ya. Ya, kemudian ada temperatur dan sebagainya. Ini tambahan ya, temperatur. Nah, misalkan contoh paling gampang, berat W. Ini adalah dari massa dikalikan dengan gravitasi. Massa itu satuannya atau dimensinya satuannya kilogram. Kalau gravitasi itu adalah meter per second kuadrat. Sehingga secara dimensi dia menjadi massa, kemudian meter itu panjang. Nah, second kuadrat ini T waktu ya, tapi pangkat minus 2 karena dia sebagai pembagi dan kuadrat gitu ya. Nah, kalau seringkali kita gini, misalkan saya punya kasus, oke kita ambil yang di buku saja contohnya ya. Oke, ini contoh dasarnya. Misalkan saya dapat rumus nih. Diketahui Q, nah Q ini debit sama dengan ini rumus dari hasil penelitian yang mengatakan bahwa debit suatu aliran itu 0,61 dikalikan A dikalikan akar 2G ya. A dikalikan akar 2GH. Nah, coba kita lihat. Q itu debit. Debit itu satuannya adalah
volume persatuan waktu. Sebagai contoh, volume persatuan waktu itu anggap saja misalkan meter kubik per second. Sehingga dimensinya adalah M itu panjang ya, meter, berarti panjang, pangkat 3, waktu, T minus 1. Ini 0,61, tetap A itu adalah luas, luas itu meter persegi, berarti L pangkat 2, kemudian akar itu boleh juga nanti saya tulis sebagai pangkat setengah, gitu ya, 2, G itu meter per second kuadrat, berarti L T min 2, H ini adalah tinggi. Tinggi itu ya meter. Berarti L lagi. Nah, kalau kita gabungkan, ini L pangkat 2, kemudian ini L pangkat 2 lagi, tapi pangkat setengah, jadi pangkat 2 kali setengah 1, jadi tinggal L saja ya. Kemudian T pangkat min 2, ini dikalikan setengahnya berarti min 1, berarti total ini nanti akan jadi 0,61 L pangkat 2 dikalikan 2 ya, 2 pangkat setengah akar 2 berarti akar 2, kemudian L ini L kuadrat kalikan setengah berarti L saja, T pangkat minus 2 dikalikan setengah berarti minus 1. Nah, kalau Anda lihat kiri dan kanan, sama nggak jadinya? Jadi ini kan L pangkat 3 T min 1 ini sama dengan 0,61. Konstantanya saya pindahkan ke depan. Ini L pangkat 2 ditambah L jadi ini L dan T min 1. T pangkat 1. Ini L-nya pangkat 1. Jadi L-nya pangkat 3 jadinya. Kemudian T pangkat minus 1. Nah ini kiri tetap L pangkat 3, T pangkat minus 1. Nah, persamaan yang seperti ini, kalau Anda lihat, di mana dimensi ruas kiri dan dimensi ruas kanan sama, ini dinyatakan sebagai persamaan yang dimensionally homogen. Jadi persamaan yang homogen secara dimensi. Jadi ini saya tulis singkatnya persamaan homogen gitu aja ya. Artinya apa? Kalau persamaan homogen, ruas kiri dan ruas kanan sama, artinya persamaan ini bisa digunakan untuk sistem satuan yang mana saja. Anda bisa gunakan satuan metrik seperti ini metrik semua kan? Atau Anda bisa gunakan satuan yang British, misalkan feet kubik per second, terus ini ganti feet, terus ini jadi feet per second kuadrat gitu ya. Jadi boleh diganti-ganti seperti itu, tetapi syaratnya adalah harus konsisten.
Oh, jangan di sini pakai feet, terus sini pakai inch, sini pakai feet lagi gitu ya. Nah, itu nggak boleh, tapi konsisten harus sama. Artinya ini dimensionally homogen. Nah, gunanya apa? Kita ngecek persamaan itu homogen atau tidak. Nah, kalau kita dapat persamaan yang tidak tahu, contohnya seperti ini ya. Misalkan Anda baca satu paper gitu ya, atau jurnal, kemudian ada persamaan, ya jangan langsung digunakan begitu saja, langsung Anda ganti-ganti satuannya. Anda mesti cek dulu, dia homogen atau enggak. Nah, contoh yang enggak homogen seperti apa? Nah, ini saya kasih contoh yang enggak homogennya. Silakan di-capture dulu, ini persamaan homogen. Ini judulnya persamaan homogen. Sudah di-capture? Sudah, Pak. Oke. Saya clear lagi. Balik ke persamaan yang tadi. Q sama dengan 0,61 A akar 2GH. Nah, misalkan dalam satu kasus nih, Anda bikin penelitian. Oh, kalau A-nya saya ubah-ubah, nanti Q-nya gimana ya? Bisa kan seperti itu ya, kalau bikin penelitian. Nah, biar nggak ribet, kalau gitu langsung saya masukkan aja ini G-nya. G itu adalah biasanya kalau di normalnya G itu 9,81 meter per second kuadrat. Oh, oke. Kalau gitu biar ngitungnya nggak berulang-ulang, padahal saya cuma mau variasikan A sama H-nya saja. Jadi kalau aliran di pipa itu, misalkan seperti ini pipanya, ini luas penampangnya, ini berarti A-nya, luas penampangnya. H-nya itu tingginya dari permukaan. Nah, ini Q-nya, debitnya. Nah, ini mau diubah-ubah nih. Sementara G kan nggak berubah-ubah. Nah, G-nya bisa saya masukkan 0,61 A kali A, kemudian akar 2, terus kali 3, 9,81 dikalikan H. Nah, udah, konstantanya saya kumpulkan aja di depan 0,61 kali akar 2 kali 9,81 A akar H. Ya, jadi yang ini saya pindah ke depan ya, itu saja sebetulnya. Maka ini akan menjadi konstanta baru kan. Ini kalau dihitung nah. Oh, kalkulatornya ada yang punya kalkulator? 19, saya ambil.
8,46 Pak. 8,46. Nah, kalau begitu nanti satuannya jadi masuk ke mana ya, Pak? Sebentar, ini 2,7. 2,702 lah. Nah, A akar H. Nah, sementara di sini Q ya. Q tadi adalah volume atau L pangkat 3 per T pangkat minus 1 ya. Ini 2,7. A-nya berapa? A-nya adalah L kuadrat. Akar H itu L, tapi pangkat setengah. Jadi pangkat 2,5 ya. Jadi sama dengan 2,7 L pangkat 5/2. 2,5 ya. Artinya apa? Artinya ruas kiri dan ruas kanan berbeda. Kesimpulannya adalah persamaan tidak homogen. Artinya apa? Artinya Q di sini, kemudian A di sini, dan H di sini hanya boleh menggunakan satuan yang ada di konstanta ini. Nah, karena konstanta ini adalah konstanta yang berdimensi. Dimensinya apa? Nah, tadi ada masukan dari 9,81 ini kan ada dimensinya adalah L T-2. Tapi ada akarnya ya. Akar dari L T-2. Atau ini sebetulnya ada L T-2 pangkat tengah. Artinya persamaan tidak homogen dan dia tidak bisa diterapkan di semua sistem satuan. Hanya sistem satuan di mana dimensi yang ada pada konstanta ini. Jadi kita nggak sembarangan bisa menggunakan rumus ini. Misalkan Anda baca paper jurnal, oh rumusnya seperti ini. Anda nggak bisa langsung ganti ini dengan misalkan feet per second kuadrat, terus ini diganti dengan inci, itu nggak bisa. Nah ini kenapa? Karena persamaannya tidak homogen. Kenapa tidak homogen? Karena konstantanya berdimensi. Kalau persamaan yang homogen, seperti yang persamaan awal tadi, ini konstantanya tidak berdimensi. Oke, sampai di sini jelas untuk penjelasan mengenai persamaan homogen dan persamaan tidak homogen. Jelas, Pak. Jelas. Silakan di-capture. Sudah. Sudah di-capture ya. Nah, berarti penjelasan dulu ini selesai. Terus
Ada pertanyaan sampai di sini? Kemarin di soal latihannya ada ini nggak? Ada soal mengenai persamaan homogen dan tidak homogen nggak? Belum kan? Belum ya kayaknya ya, cuma sekedar apa menjabarkan dimensi saja ya. Ya, nanti mungkin saya kasih latihan tentang ini persamaan homogen, tidak homogen dan tapi memang sengaja Anda saya kasih tugas mengenai dimensi supaya Anda baca sehingga ketika saya menjelaskan tentang dimensi Anda sudah siap. Meskipun itu sudah pernah Anda pelajari tapi sudah lama mungkin lupa jadi kemarin saya kasih tugas lagi. Oke, itu silakan kalau ada diskusi, ada pertanyaan. Waktu kita tinggal setengah jam lagi. Saya rasa mungkin materinya cukup ini saja, ditambah materi yang kemarin ya. Mungkin saya nggak tambahkan dulu, karena ini baru pertemuan awal, kita agak lambat sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting Anda jelas. Jadi target 2 minggu ini kita akan selesaikan bab 1. Jadi minggu depan sisanya diselesaikan. Nah, nanti hari Rebo depan itu kita udah tes bab 1-nya. Ya. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Pak. Ya, silakan. Yang dua kali G itu kan gravitasi kan meter per second kuadrat. Nah, di situ berarti kan nanti jatuhnya LT min 2 kan, Pak? Nah, di situ T min 2-nya kenapa nggak ada ya, Pak? Yang mana? Yang Yang di di dalam sini? kurung. Yang Ya. ini? Iya, benar. Ya. Ya, ini sebetulnya ada. Sebetulnya ada di sini. Tapi kan sudah masuk ke sini. Ya, ada di dalam sini sebetulnya. Jadi memang tidak dimasukkan gitu. Ini kan sudah ikut di G ini tadi kan. Artinya ketika kita ngitung dimensi tadi, kita kan udah bilang atau udah perhitungan bahwa ini adalah L pangkat 3 T min 1 gitu kan. Terus ini L pangkat 2. Ini kan tadi udah. Jadi di sini ini berapa tadi L T min 2 kan. Dan ini adalah L. Yang tadi kan kita sudah terus diakarkan kan, dikalikan setengah. Tadi kan kita sudah perhitungkan sehingga dimensinya sudah dimasukkan sebetulnya, tinggal angkanya saja yang dikelompokkan ke depan. Nah, berbeda di kasus yang ini, kasus yang barusan, ini kan tadi karena kalau tadi yang awal kan hanya dinyatakan G saja kan. Jadi yang dikeluarkan hanya akar 2 saja kan. Nah ini 9,81-nya dimasukkan. Tinggal yang keluar hanya ini saja. Nah ini yang menyebabkan ketika dianalisa dimensinya, maka dimensi ruas kiri dan kanan jadi berbeda. Nah ini kan jadi berbeda. Atau saya kasih warna lain deh. Biar Anda. Nah di sini, oh kita bingung. Nah, Anda lihat di sini yang saya kasih kotak hijau, lingkaran hijau. Jadi berbeda kan kiri dan kanan. Kenapa? Karena di 2,7 ini konstantanya mengandung dimensi juga. Jadi yang kamu tanyakan, ini kemana dimensinya? Dimensinya masuk di konstanta ini.
Berarti Sehingga itu itu begitu. yang menyebabkan dia jadi tidak homogen. Jadi artinya persamaan yang tidak homogen itu konstantanya punya dimensi. Nah, dimensinya dari mana ya? Contohnya dari G tadi. Nih, contohnya dari G. G itu kan tadi LT min 2 kan? Begitu. Sudah cukup jelas? Berarti itu kalau misalnya dikalikan ke konstanta yang G-nya itu Hmm. berarti hilang ya Pak dimensinya, dimensi akhirnya. Jadi udah kemasuk jadi konstantanya ya. Dimensinya nggak hilang, maka ini konstantanya jadi berdimensi. Ya, jadi konstantanya berdimensi. Ada di sini sebetulnya dimensinya, cuma nggak Oh, kelihatan. dalam dimensi ada di dalam konstantanya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi gini, sebetulnya dimensi itu nggak hilang. Dimensi kalau Anda lihat ini kiri dan kanan berbeda, berarti kan rumusnya nggak seimbang toh. Nah, nggak seimbang itu dimensinya kemana? Masuk ke konstanta ini. Sebenarnya di konstanta ini ada dimensi. Nah, dimensinya LT-2 pangkat setengah tadi. Yang kita nggak sadari. Jadi kalau kita nemu rumus, ya sebaiknya kita cek dimensinya dulu. Jadi sebenarnya ada satu bidang kajian tersendiri namanya analisis dimensional. Nah, analisis dimensional ini biasanya untuk memeriksa satu persamaan, apakah persamaan itu pertama valid atau enggak, kedua persamaannya itu homogen atau tidak, ya, kemudian bisa diterapkan di semua satuan atau enggak, atau biasanya untuk mencari apa sih konstanta yang hilang dan itu di mana. Nah, ini untuk ngecek persamaan itu seperti itu, pakai analisis dimensional. Salah satunya ya. Jadi ini Anda dikenalin sedikit gitu ya, supaya ya paling enggak kalau lihat persamaan itu enggak apa enggak polos-polos amat gitu ya, langsung dipakai saja gitu. Jadi mesti dianalisa dulu. Menjawab pertanyaan saya? Menjawab Pak. Terima kasih Oke. Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Atau mau nanya PN? Pak, mau tanya yang gas ideal, Pak. Nah, silakan. Itu saya tuh kesusahannya waktu mengkonversi satuannya itu, Pak. Mengkonversi satuannya. Iya, kayak kan di situ kan ada 144 itu kan dari kayak turn per feet kan, Pak. Kayak gitu-gitu, Pak. Saya masih kesusahan untuk itu. Oke. Nomor 1.47, Pak. Di buku. 47. Oke. Iya Kak, coba dibahas Kak. Ya. 1.47. Closed tank having a volume sekian gitu ya. Oke. Berarti V sama dengan 2 feet gitu ya. Diketahuinya. Kemudian width 0.3 pound of gases. Berarti pound, gasnya 0,3 pound. Berarti itu apa?
W-nya, Pak. W. Oke, berat ya. W sama dengan 0,3 pound. Tulisannya jelas ya. Jelas, Pak. Oke, kemudian pressure. P-nya 12 psi. P sama dengan 12 psi. Kemudian temperatur. Temperatur ini sama dengan 80 Fahrenheit. Oke, ini diketahui ya. Ini diketahui. Ditanyakan apa? Gas yang berada di tangki. Oksigen apa helium? Oke, berarti jenis gasnya. Berarti kita harus tahu apa kalau jenis gasnya? Berarti harus tahu rho-nya. Berapa rho-nya? Nah, kalau sudah ketahuan rho-nya, baru kita cek di tabel. Rho sekian, itu gasnya apa? Pada temperatur sekian ya. Nah, rumusnya kemarin, rho sama dengan P per RT ya. Benar ya ini ya rumusnya ya. Nah, cuma kita mesti ingat kalau kita pakai rumus ini, maka P-nya harus dalam absolut. P absolut, ini absolut ya, sama dengan 12 psi ditambah tekanan atmosfer, karena itu 12 itu gauge, 14,7 psi. Berarti ada 26,7. Kemudian lagi T. Nah, temperatur. Nah, kalau temperatur menurut standar British itu 80 Fahrenheit itu ditambah dengan berapa? 460 ya. Iya, Pak. Sehingga ini 460 ini akan menjadi 500 berapa? 540 Rankine. Nah, Rankine. Nah, berarti oke, kalau sudah gitu kita hitung saja di sini. Maka rho itu sama dengan 26,7 psi. Psi harus kita tulis dengan pound per inch kuadrat. Kemudian dibagi R-nya adalah 1716. Satuannya apa kemarin? Pound. Bawahnya adalah Rankine apa? Ada yang ingat? Pound feet ya ini kalau nggak salah ya. Anda bisa lihat di tabel. Ya, Pak. Ya, 17-16-nya dari mana ya, Pak? dari tabel. Ini kan R, udara. Itu selak, Pak. Selak per Rankine ya. Gimana selaknya di bawah ya? Iya, Pak, di bawah, Pak. Ininya feet.
itu bisa fit LB, Ya. fit Ya. point. LBFT per slug derajat Röntgen gitu ya. Nah, Anda lihat, Anda tidak bisa langsung mengoperasikan ini karena ada inch dan feet. Bertentangan pasti. Inch dan feet itu sama-sama dimensi panjang, tetapi satuannya berbeda. Kalau pound sudah sama, slug ini massa, ini temperatur gitu ya, ini gaya, tapi ini sama-sama panjang dalam satuan yang berbeda, maka kita harus ubah. Ubahnya apa ya? Seperti tadi ya, saya pakai hijau. Perhatikan baik-baik. Inci kita harus coret kan? Maka nih perhatikan. Nah, di atas harus ada inch kuadrat. Diubah menjadi apa? Karena di sini ada feet, maka saya ubah jadi feet. Tentunya kuadrat juga. Jadi kuadrat-kuadrat. Nah, perhatikan tabel yang Anda buat itu jadi sangat berguna. 1 feet itu sama dengan 12 in. 1 feet 12 in. Atau 12 in 1 feet. Itu paling gampang dihafalin karena kalau Anda punya penggaris yang 30 cm, nah itu 1 feet itu. Nah, ada 12 in kan biasanya. Nah, karena ini kuadrat, maka ini kuadrat. Ini kuadrat, ya satu kuadrat juga satu, jadi nggak ngaruh. Maka ini bisa dicoret dengan ini. Sehingga hasilnya adalah 26,7 LB per inch, LB per FT kuadrat dikalikan 144. Atau ya, ini kan satuannya sudah tinggal ini kan, LB per FT kuadrat. Maka ini setting. Tinggal jangan lupa nanti bawahnya masih ada di sini 1716, ini satuannya dikalikan 540 derajat Röntgen. Sehingga ini nanti juga akan hilang dengan ini. Maka yang terjadi nanti adalah sekian LB, ini FT kuadrat, ini FT, jadi FT pangkat 3. Nah, hasilnya berapa ini angkanya yang sudah ngitung? 26,7 kali 144 dibagi 1716 kali 540 sama dengan 0,004. Benar ya? Iya, Pak. Nah, ini row-nya sekian. Row-nya sekian. Terus kemudian kalau row-nya sekian, sementara yang kira-kira punya row sekian di temperatur itu apa ya?
Kalau ini kan sebenarnya dari informasi ini, W per volume ini sebenarnya ada berat jenis ya. Berat jenis atau gamma itu sama dengan W per volume. Kalau kita lihat dari situ, eh, sorry. Maaf Pak, tadi teman kelas saya ada yang belum di ACC, tadi dia logout sendiri. 2 fit pangkat 3 ini ya, saya salah nulisnya. Berarti 0,30 LP dibagi 2 fit pangkat 3. 0,3 dibagi 0,15 LP per FT pangkat 3. Nah, menurut Anda itu oksigen atau helium? Jawabannya oksigen, Pak. Yang mendekati apa? Coba Anda lihat di tabel gas ya. Nah, tabel gas itu ada di mana ya? Di halaman akhir, Pak. Di halaman akhir ya. Halaman 815 atau 814, Pak. Oh, sorry. Ini harus saya matikan dulu analisis. Ya, saya bisa lihat. Di akhir-akhir ya. Halaman 815, Pak. Jadi memang kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya Anda harus rajin lihat tabel. Nah ini ya, 81 berapa ini? Nah ini di temperatur berapa Fahrenheit sekitar itu, pertanyaannya dia antara helium atau oksigen ya. Coba lihat density-nya. Density-nya mana yang mendekati? 1,5 Pak, ada Pak, di yang paling bawah. Paling berapa? Berapa? 2,58. Yang ini. 1,53 Pak. Oh, kita pakai tabel yang atas ya. Aduh, ini bisa diputar nggak ya? Oh, agak Nah, oke. Rho-nya adalah 0,04. Kalau misalnya pakai cara lain gimana Pak? Cara lain gimana?
Nah, yang R-nya itu, nah di soalnya kan disuruh menentukan di dalam tabung itu apakah terdapat oksigen Oh, atau oke, hidrogen. Jadi benar-benar. R-nya mengarah ke oksigen dan Betul, betul. oksigen dan hidrogen, ya kan? Terus nanti hasilnya itu baru kita masukkan ke rumus rho, Pak. Jadi hasil dari rumus rho kita cocokkan lebih cocok ke Ya, oksigen atau tidak gitu, Pak. Jadi di situ betul, kita bisa. betul. Itu yang paling betul. Karena ini saya tadi nggak lihat pertanyaan bawahnya, ternyata dia gasnya adalah antara oksigen sama helium ya. Sementara ini adalah udara standar. Jadi saya yang salah. Harusnya rho-nya itu Anda masukkan. Rho-nya kan sudah ketahuan kalau gini. Saya tadi salahnya di sini. Jadi gini yang benar. Jadi gamma sudah ketahuan kan dari perhitungan tadi. Gamma itu sebenarnya sudah langsung ketahuan dari soal ya. Ini gamma tahu. Sementara gamma itu sama dengan rho kali G. Nah berarti rho-nya itu sama dengan gamma dibagi G. Nah nanti tinggal Anda bagi saja gamma ini dibagi dengan G-nya adalah, karena ini British, bagi 32,2 LB per FT kuadrat. Rumusnya Sorry, itu LB per pakai feet, sorry, rumus meter per second, feet per second kuadrat. Salah. pakai yang ini aja, Pak. Kan kita cari rho-nya aja. Jadi cari rho oksigen itu P per R kali T. Nah, nanti di heliumnya juga kayak gitu, Pak. P per R kali T. Jadi yang setiap cari rho oksigen atau rho helium, R-nya itu diganti nanti dengan rho R oksigen dan R helium gitu, Pak. Jadi nanti ketika Ya, menemukan tapi hasilnya, kalau gitu berarti hasil coba-coba ya. Berarti Anda pakai coba-coba ya, dicobain satu-satu gitu ya. iya, Kalau ini Pak, kan gitu. nggak pakai coba-coba. Ini Jadi yang nanti cara langsung ini. Sebentar, saya paham cara apa yang Anda maksud. Itu bisa saja, tapi caranya coba-coba. Ya, yang supaya nggak coba-coba, ini kan sudah ada di soal nih, yang saya kotakin di kiri atas. Itu langsung Anda hitung, dapat gamma. Nah, ketika gamma dapat, kemudian gamma dibagi dengan G, 32,2 feet per second kuadrat, itu akan ketemu rho. Nah, rho nanti masukkan ke rumus. Jadi, kalau rho dimasukkan ke rumus, kemudian ini sudah tahu, dan ini sudah tahu, maka nanti akan ketemu otomatis R-nya. Jadi nggak usah dicoba satu-satu, tapi langsung ketemu nanti Betul, Pak. berapa R-nya. Nah, yang cara Anda tadi bisa juga, tapi harus coba satu-satu. Yang caranya Pak Heri gimana Pak? Ulang Pak. Oke. Saya kasih ininya ya, step by step-nya ya. Iya Pak. Dari soal ini yang Anda dapat di kiri, ini ya, dari soal ada V dan W. Sementara gamma, ya ini yang kanan bawah, gamma itu adalah W dibagi V. Jelas dong ya. Maka gammanya adalah 0,3 pound dibagi 2 feet. Ketemulah 0,15 LB per FT pangkat 3. Sampai sini clear? Nah, Clear Pak. kalau sudah ketemu gamma, maka kita kembali ke rumus.
bahwa gamma itu sama dengan rho kali G. Dengan kata lain, rho sama dengan gamma dibagi G. Maka akan dapat rho. Nah, kalau rho-nya sudah dapat, maka tinggal kita masuk ke rumus persamaan ideal, di mana rho sama dengan tadi ini adalah P per R kali T. Atau R sama dengan kata lain, kalau R-nya naik, maka P per Rho kali T. rho kali T ya. Nah, sehingga kalau Anda masukkan angka-angka ini, P, rho, dan T-nya, maka dapat R. Kalau R ada, maka Anda tinggal cek di sini. R yang mendekati itu yang mana? Yang dari hitungan Anda. Nah, tinggal cek di sini. R itu di tabel ini. Apakah dia helium kah yang mendekati atau oksigen? Gitu ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Yang lain jelas, yang selain Giga dan Grace. Pak, Jelas, Pak. Pak, itu T-nya kita pakai angking ya, Pak? T-nya pakai, kenapa, Mas? Pakai angking ya? Rankin, betul. Kenapa Rankin? Karena ini semua dalam satuan British ya, Pak? BG. Iya, British. British. Kalau hitungannya mayoritas satuannya adalah SI, ya kita gunakan SI. Kalau SI berarti agak beda. Anda mesti baca di sini. Ini jelas dulu untuk yang ini. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Sudah di-capture? Pak, jadi nanti itu kalau cara Bapak langsung disesuaikan ya Pak, R yang didapatkan gitu ya? Iya, langsung dapat R-nya. Jadi nggak dicoba-coba. Oke Pak, Oke. terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan? Ini bisa saya hapus? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya clear ya. Supaya ini saya mau tunjukkan di depan. Oh, sorry. Nah, untuk konversi satuan temperatur, Anda bisa lihat ini ya. Nah, untuk satuan SI menggunakan Kelvin, di mana Kelvin adalah temperatur dalam derajat Celcius ditambah 273,15. Kalau yang tadi ditambah 460 itu untuk yang Rankine ya. Pertanyaannya Iman tadi. Jadi
Jadi semua ada di materinya, di materi ini ada sebetulnya, makanya kemarin saya minta bikin rangkuman untuk dimensi dan untuk konversi, supaya itu nanti akan Anda gunakan terus, termasuk nanti kalau ujian Anda boleh buka tabel itu. Jadi untuk konversi satuan, rumus-rumus itu Anda nggak perlu ngafalin, tapi silakan rumus-rumus itu Anda buat catatan yang rapi di satu lembar kertas. Biasanya untuk untuk ujian itu Anda boleh buka catatan. Kalau saya, mudah-mudahan nanti ya kita nggak tahu nanti gimana ya. Saya sih pinginnya kita offline aja ujiannya nanti. Kalau bisa, tapi ya kondisinya gini kita nggak tahu lah. Oke, mungkin secara materi untuk minggu ini sampai di sini dulu. Minggu depan akan saya tambahkan dengan kekentalan ya, kekentalan atau viskositas. Di sini nanti ada viskositas dan ada tekanan uap. Ini penting juga tekanan uap. Tapi nggak hari ini karena ini materi tekanan uap itu butuh waktu yang agak panjang dan butuh konsentrasi yang cukup tinggi. Ini pemahaman soalnya. Jadi akan saya berikan di waktu yang lain. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Nanti untuk menjaga supaya Anda tetap belajar ya, ada sesuatu yang dipelajari dan ada latihan-latihan, maka nanti saya akan kasih tugas. Tapi nanti tugasnya akan saya upload di Inosen ya. Tugas akan saya upload di Inosen, Anda bisa lihat di sana, nanti ngumpulinnya juga lewat Inosen, seperti yang sudah-sudah. Baik, saya kira cukup. Ada pertanyaan lagi sebelum saya close? Cukup, Pak. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu ngisi Google Form yang kayak kemarin lagi nggak Pak? Oh iya, iya. Jadi tiap kuliah Anda akan isi itu. Jadi kita nggak usah, harusnya kan 3 sesi ya, 2 di Senin, 1 di Rabu, tapi kita anggap aja dia 2 sesi ya. Jadi kalau Anda ngisi yang pertama itu otomatis sudah ngisi sesi 1, 2 gitu ya. Yang ini berarti Anda isi sebagai sesi 3 ya, harusnya kita sesuaikan itu aja. Jadi Anda akan ngisi sesi 1, kemudian sesi 3, kemudian minggu depan sesi 4 sama sesi 6. Gitu ya. Oh, oke Pak, makasih Pak. Linknya sama seperti yang kemarin. Apa perlu saya share lagi atau masih ada? Boleh Pak, di-share lagi Pak. Nggak apa-apa. Share lagi ya. Oke. Baiklah. Pak, izin nanya Pak. Iya, silakan. Kalau yang roh air itu kan di buku tuh ada yang 999 sama 1000 Pak. Kita pakai yang mana Pak? Biasanya. 1000 itu adalah ruh air pada 0 derajat Celcius. Oh, no. Nah, Anda lihat aja di soalnya mintanya ruh pada berapa. Memang paling gampang, paling mudah diingat itu 1000. Kalau 0 derajat Celcius itu
pada satu atmosfer ya itu pasti 1000. Oh, Gampang ngingatnya. oke Pak. Makasih Pak. Oke. Oke, ini linknya. Saya taruh di chat ya. Jadi ini sekaligus untuk kehadiran Anda ya. Jadi kalau Anda nggak ngisi ini, meskipun ikut kuliah ya dianggap tidak hadir. Jadi usahakan untuk jangan lupa. Dan ngisinya pas selesai kuliah ya. Kalau ada yang ngisi di luar jam kuliah, nanti akan saya abaikan. Ya, berarti kalau sekarang ya kurang lebih jam 9 lah ya. Nggak lebih dari jam 9:30. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, karena Anda harus kuliah mata kuliah yang lain, maka saya sudahi pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan lain, ada yang kurang jelas, silakan gunakan grup WA ya. Silakan gunakan grup WA. Kalau bisa sih biar informasinya sama dan saya nggak perlu ngulang-ngulang, kalau bisa grup WA-nya di merge saja, dijadikan satu. Mungkin adminnya ada yang bisa bantu saya untuk menyatukan grupnya supaya kalau ada info nggak beda antara grup A dan B. Kalau ada pertanyaan juga pertanyaan yang sama nanti jadi memperkaya yang lain gitu ya. Dari pesanan dari satu orang akan yang lain jadi tahu. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya, silakan diisi ya formnya.